Di video kali ini, kita akan menyelami topik yang sering membuat kita penasaran. Bagaimana kita bisa mengetahui sifat asli seseorang? Ada beberapa momen kunci yang bisa mengungkapkan banyak tentang karakter seseorang. Kita akan membahas 5 situasi yang bisa menjadi jendela untuk melihat lebih dalam tentang siapa mereka sebenarnya. Mulai dari cara mereka berinteraksi dengan uang, sampai bagaimana mereka bertindak ketika dihadapkan pada kesalahan yang mereka buat. Jadi, siapkan diri Anda. Pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas bagaimana seseorang berperilaku ketika berhadapan dengan uang. Uang tidak hanya alat tukar, tapi juga bisa menjadi cermin yang memantulkan nilai-nilai kita. Perhatikan bagaimana orang tersebut mengelola uang mereka. Apakah mereka boros atau justru hemat? Apakah mereka cenderung menginvestasikan uang untuk hal-hal yang berarti jangka panjang, atau lebih sering menghamburkannya untuk kepuasan sesaat? Lebih jauh lagi, cara seseorang berbicara tentang uang dan bertransaksi juga mengungkap banyak hal. Seorang yang terbuka dan jujur tentang keuangannya menunjukkan transparansi dan kemungkinan integritas yang tinggi. Di sisi lain, mereka yang selalu mencari celah untuk menghindari pembayaran atau tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki, mungkin menunjukkan masalah dalam menghargai apa yang penting dalam hidup. Tidak kalah penting, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan uang dalam konteks sosial. Apakah mereka murah hati? Apakah mereka memberi tip yang layak kepada pelayan? Sikap ini seringkali mencerminkan kemurahan hati dan penghargaan terhadap kerja keras orang lain. Membagi kekayaan mereka, bahkan dalam hal kecil, bisa menunjukkan sikap dan nilai yang mendalam terhadap kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana seseorang memperlakukan orang yang berstatus sosial lebih rendah dari mereka. Ini adalah salah satu ujian karakter yang paling berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat interaksi antara atasan dan bawahan, antara klien dan pelayan, atau bahkan antara orang biasa dan petugas kebersihan. Amati, apakah mereka berkomunikasi dengan hormat, tidak peduli dengan status sosial orang yang mereka hadapi? Seseorang yang konsisten memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kesetaraan, terlepas dari jabatan atau status, menunjukkan empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan orang lain dengan kasar atau meremehkan mungkin memiliki masalah kekuasaan atau rendahnya penghargaan terhadap kemanusiaan orang lain. Perhatikan juga tindakan spontan mereka dalam situasi tidak terduga. Apakah mereka bersedia membantu? Apakah mereka berinteraksi dengan semua orang dengan cara yang sama ketika diawasi dan ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat? Tindakan-tindakan kecil ini seringkali menunjukkan integritas dan nilai-nilai dasar seseorang. Sekarang, mari kita beralih ke cara seseorang bersikap ketika di bawah tekanan. Momen-momen tekanan ini sangat menarik karena seringkali mengungkap sifat asli dan cara seseorang mengelola emosi mereka. Apakah mereka tetap tenang, ataukah mereka kehilangan kendali? Perhatikan bagaimana mereka menanggapi situasi yang tidak terduga atau kritik. Apakah mereka mendengarkan dan berusaha memahami, atau langsung bertahan dan mungkin bahkan menyerang balik? Kemampuan untuk tetap rasional dan terkumpul saat tekanan tinggi adalah tanda kekuatan karakter dan kemampuan kepemimpinan yang efektif. Kemudian, amati bagaimana mereka mengelola konflik. Apakah mereka cenderung mencari solusi yang konstruktif, atau apakah mereka menghindari konfrontasi sama sekali? Orang yang mampu mendekati konflik dengan kepala dingin dan sikap problem solver biasanya memiliki kemampuan adaptasi dan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya dalam mengetahui sifat asli seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana mereka membicarakan orang lain. Ini bisa menjadi salah satu indikator paling kuat tentang karakter dan nilai seseorang. Apakah mereka cenderung mengucapkan hal-hal positif, atau sebaliknya sering mengkritik dan membicarakan keburukan orang lain? Orang yang secara konsisten membicarakan orang lain dengan cara yang menghormati dan mengangkat mereka, menunjukkan kecenderungan untuk menghargai dan memperhatikan kebaikan.
Sebaliknya, kebiasaan menyebarkan gosip atau berbicara buruk di belakang orang lain bisa menjadi tanda kurangnya empati dan mungkin indikasi sifat iri atau tidak puas. Selain itu, perhatikan juga bagaimana mereka bereaksi ketika orang lain dibicarakan. Apakah mereka berusaha mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih positif, atau mereka ikut-ikutan dalam percakapan negatif? Reaksi ini memberikan gambaran tentang nilai-nilai mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan sekitar. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana seseorang merespon saat mereka melakukan kesalahan. Ini adalah momen krusial yang sering mengungkapkan banyak tentang sifat dan kejujuran seseorang. Apakah mereka cepat mengakui kesalahannya atau cenderung menyalahkan orang lain? Orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya menunjukkan keberanian, integritas, dan kematangan. Mereka mengerti bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan pertumbuhan. Di sisi lain, menyalahkan orang lain atau lingkungan menunjukkan kurangnya kepemimpinan dan mungkin masalah dengan kejujuran. Selain itu, perhatikan juga bagaimana mereka berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah mereka mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki situasi, atau mereka berusaha menghindari konsekuensi? Tindakan ini akan memberi kita gambaran lebih lanjut tentang komitmen mereka terhadap tanggung jawab dan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan. Demikianlah beberapa situasi yang dapat membantu kita mengenali sifat asli seseorang. Dari cara mereka berhadapan dengan uang, hingga bagaimana mereka menangani kesalahan, setiap tindakan memberikan petunjuk tentang nilai-nilai dan integritas mereka. Ingat, mengamati bukan hanya untuk menilai, tetapi lebih untuk memahami, dan jika perlu, membantu kita memilih dengan siapa kita ingin berinteraksi dan membangun hubungan lebih dalam. Mari kita tidak cepat menghakimi, tetapi jadilah pengamat yang bijak. Gunakan pengetahuan dari video ini untuk mengamati dan lebih penting lagi, untuk introspeksi diri sendiri. Bagaimana kita bereaksi terhadap uang, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengatasi tekanan, bagaimana kita berbicara tentang orang yang tidak hadir, dan bagaimana kita merespon kesalahan kita, semua adalah cermin yang menggambarkan kita sejati. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan ingin terus menyediakan konten yang bermanfaat dan mendidik. Sampai jumpa di video berikutnya.